Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sufiani, BP 1505/2008. Ingin mempresentasikan penelitian saya berjudul Upaya United Children's Fund atau UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Poin pertama itu latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Pada era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi digital berkembang sangat pesat, khususnya penggunaan sarana informasi dan komunikasi sosial media. Dengan adanya perkembangan sosial media, terdapat beberapa platform sosial media yang memiliki fitur yang menarik dengan segala kemudahan untuk mengakses berbagai informasi, seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun Snapchat, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua, kemudahan akses. Dengan perkembangan tersebut, terdapat kemudahan dalam mengakses berbagai informasi komunikasi. Siapapun dapat dengan mudah mendapatkan data pribadi seseorang. Yang ketiga, data atau kehidupan pribadi. Dengan adanya kemudahan mengakses data pribadi atau melihat data kehidupan orang lain, tidak menutup kemungkinan akan adanya motif untuk menyakiti atau mencela seseorang. Dikarenakan kehidupan seseorang tersebut dianggap telah melanggar norma atau berbagai alasan pribadi lainnya. Yang keempat, komentar buruk. Dalam kehidupan bersosial media, seseorang dapat meninggalkan komentar-komentar baik ataupun buruk. Komentar-komentar buruk ini diberikan seseorang yang bertujuan untuk mencela dan menyakiti seseorang dapat dikatakan sebagai tindakan verbal secara online dan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk cyberbullying. Cyberbullying menurut Pachin dan Hinduja merupakan suatu perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditemukan melalui media teks elektronik dan internet. Pengertian cyberbullying kedua menurut UNICEF adalah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Hal tersebut terjadi pada sosial media ataupun platform chatting, gaming, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perbuatan atau pelaku yang berulang yang memiliki tujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran bullying. Dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 1, anak merupakan setiap individu yang berumur 18 tahun ke bawah, kecuali ditentukan oleh hukum suatu negara. Dalam kasus cyberbullying, yang rentan menjadi pelaku perundungan maupun korban perundungan adalah anak-anak remaja yang berumur 10 sampai dengan 18 atau 19 tahun karena masih mengalami masa pubertas. Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan UNICEF pada tahun 2019, dari 2.277 remaja yang berumur 14 sampai 24 tahun, 45% pernah mengalami cyberbullying. Di antaranya 41% remaja perempuan dan 49% remaja laki-laki. Menurut Abji dan Polling Indonesia, 49% pernah mengalami cyberbullying di sosial media. 31,6% tidak melakukan apa-apa, sedangkan 7,9% mengambil jalur hukum. Dalam mengatasi kasus cyberbullying, pemerintah Indonesia belum memiliki kewenangan spesifik pada kasus cyberbullying, namun dikaitkan dengan Undang-Undang ITE dalam penetasannya. Kemudian Undang-Undang ITE Pasal 7 Ayat 3 yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dihukum merupakan orang yang menuduhkan suatu hal agar diketahui hal layak umum. Kemudian terdapat Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang merupakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Akan tetapi hal ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak adanya sistem pengaduan. Karena hal tersebut, UNICEF bekerjasama dengan Indonesia. UNICEF mengembangkan beberapa program untuk mencegah adanya kasus cyberbullying, diantaranya Positive Discipline Program, Roots Indonesia, dan kampanye lainnya. Pada tahun 2015, UNICEF mulai bekerjasama dengan Indonesia melalui The Safe and Strong School yang merupakan bagian dari uji coba Positive Discipline Program di beberapa provinsi. Rumusan masalah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus cyberbullying tertinggi di ASEAN, dengan jumlah 49% yang pernah mengalami cyberbullying. Dalam beberapa upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi permasalahan cyberbullying melalui revisi Undang-Undang ITE, Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015, dan beberapa webinar mengenai internet positif dinilai belum efektif dalam mengatasi kasus cyberbullying. Maka Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia berusaha melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan mengatasi kasus cyberbullying. Pertanyaan penelitian itu bagaimanakah upaya UNICEF dalam mengatasi kasus cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan upaya UNICEF dalam mengatasi kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Kemudian manfaat penelitian, menambahkan wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah, khususnya bagi studi ilmu hubungan internasional. Kemudian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan mengenai upaya UNICEF dalam kasus cyberbullying Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Studi pustaka yang pertama itu ditulis oleh Dewi Astuti Muji dan Ajeng Laras Saharamayang, berjudul Kontribusi UNICEF terhadap upaya menegakkan perlindungan anak di Indonesia. Yang kedua, Nilam Singh dan Karuna Bisnoy yang berjudul Child Online Protection in India. Yang ketiga, ditulis oleh Lucy Bowes, Farida Aryani, Faridah Rohan dan kawan-kawan yang berjudul The Development and Pilot Testing of an Adolescent Bullying Intervention in Indonesia, The Roots Indonesia Program. Yang keempat yaitu tulisan dari United Nations Official of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children yang berjudul Ending the Torment, Tackling Bullying from the School Year to Cyberspace. Yang kelima tulisan dari Abdul Saban SPD MPD dan Sahrul SHH yang berjudul Cyberbullying di Indonesia. Konsep digunakan
peneliti adalah konsep peranan intergovernmental organization atau peranan IGO. Menurut PA baru, terdapat 5 peranan IGO. Yang pertama, menciptakan public awareness untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, membantu pemerintah dalam pembuatan hukum dilakukan untuk memperkuat peraturan terkait suatu permasalahan dan untuk mencegah dan memperkuat pelaksanaan hukum. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal untuk membuat program pencegahan dan kontrol terhadap sebuah permasalahan tertentu. Yang keempat, bentuk sumber daya manusia. Dalam hal ini, organisasi internasional memberikan perhatian untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat untuk menghadapi sebuah permasalahan. Yang kelima, membantu kerjasama pada skala nasional, regional, dan internasional, dan saling membantu dan bersama dalam penjagaan dan pengawasan. Kemudian jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, adapun jenis penelitian ialah descriptive analysis yang dijabarkan menjadi lebih rinci dan selanjutnya akan peneliti analisis. Batasan penelitian menjelaskan upaya UNICEF terkait cyberbullying di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2021. Sedangkan batasan mulai tahun 2015 dikarenakan pada tahun ini terdapat peningkatan penggunaan sosmed atau sosial media dan memicu adanya peningkatan cyberbullying. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis berupa upaya UNICEF dalam mengatasi cyberbullying, sedangkan unit eksplanasinya berupa kasus cyberbullying di Indonesia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka atau library research. Teknik analisis data. Pertama itu mereduksi data, dilakukan dengan cara mereduksi data menjadi kata kunci yang relevan. Yang kedua, penyajian data, mengaitkan data-data yang telah direduksi dengan kerangka konsep yang ada. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Perbandingan data yang diperoleh dengan kerangka konsep dilakukan evaluasi dengan penggunaan konsep tersebut. Kemudian sistematika penulisan. Yang pertama itu pendahuluan, bab kedua United Nations Children's Fund atau UNICEF, bab ketiga cyberbullying di Indonesia, bab keempat analisis upaya UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Yang bab 5 berisi penutup. Kita masuk pada bab kedua, poin pertama sejarah UNICEF. United Nations Children's Fund atau yang lebih dikenal dengan istilah UNICEF merupakan organisasi intergovernmental di bawah naungan PBB. UNICEF pertama kali dibentuk pada 11 Desember 1946 dengan nama The International Children's Emergency Fund atau ICEF. Pada tahun 1953, ICEF berubah menjadi UNICEF dan diresmikan sebagai lembaga tetap yang menangani masalah anak oleh PBB. Fungsi dan peran UNICEF. Yang pertama, memberi arahan dan alternatif pencegahan masalah bagi negara-negara yang menghadapi persoalan tentang anak-anak. Yang kedua, memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. Yang ketiga, mendukung latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara. Yang keempat, mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik. Yang kelima, mengkoordinasikan proyek-proyek yang lebih luas. Yang keenam, bekerjasama dengan partner internasional untuk memberikan bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan. Peran UNICEF ini terdapat di bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang hukum. Poin kedua itu UNICEF di Indonesia. Pada tahun 1950, UNICEF resmi menjalin kerjasama dengan Indonesia. Namun pada tahun 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Dan pada tahun 1966, Indonesia bergabung kembali menjadi anggota PBB yang pada saat itu dinaungi oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kemudian pada tahun 1990 sampai dengan 1995, pemerintah Indonesia bersama dengan UNICEF memiliki tujuan pokok kerjasama. Pada tahun 2000 kerjasama Indonesia dengan UNICEF diperluas secara geografis mencapai 65% penduduk Indonesia. Pada tahun 2012 sampai 2001 pemerintah tetap melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan keadilan anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak baik fisik maupun mental, kebijakan sosial, komunikasi dan advokasi publik dan berbagai bidang lainnya. Masuk kepada bab 3 mengenai cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai perundungan cyber yang bermaksud untuk mengintimidasi, mengancam maupun melecehkan yang dilakukan secara verbal. Cyberbullying juga dapat diartikan sebagai intimidasi, pelecehan, ancaman, dan penghinaan yang dilakukan pelaku perundungan kepada korban melalui internet atau platform media sosial. Jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 88,1 juta. Kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 132,7 juta pengguna internet. Kemudian tahun 2017 terdapat 143,26 juta pengguna dengan 16,68% pengguna yang berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah pengguna 196,71 juta jiwa dengan 24,84% pengguna yang berusia 5 sampai dengan 19 tahun. Terdapat data survei yang menunjukkan bahwa di tahun 2016 korban cyberbullying di media sosial terdapat 34 kasus. Kemudian pada tahun 2017 korban bullying di media sosial menjadi 55 kasus. Kemudian tahun 2018 korban bullying di media sosial meningkat menjadi 109 kasus. Ini merupakan data korban cyberbullying. Sedangkan data pelaku cyberbullying pada tahun 2016 56 anak menjadi pelaku cyberbullying, 2017 73 kasus anak menjadi pelaku cyberbullying, dan 2018 117 kasus anak menjadi pelaku cyberbullying. Data survei saat ini merupakan data atau kasus terlapor di KPAI, sedangkan data yang ada di lapangan menurut KPAI banyak korban atau pelaku yang mengalami kasus cyberbullying yang lebih tinggi. Faktor jadinya cyberbullying pertama itu faktor individu, terdiri dari pengalaman kekerasan, persepsi terhadap korban, harga diri dan pengendalian diri, penggunaan zat adiktif, gender, usia, dan kontrol psikologis. Yang kedua, faktor keluarga,
Ketiga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan penggunaan sosial media atau internet. Dampak cyberbullying pada anak di Indonesia. Anak-anak atau remaja yang terlibat dalam kasus cyberbullying dapat menimbulkan beberapa dampak pada anak tersebut. Hal itu dikarenakan korban yang mengalami cyberbullying mengalami emosi negatif seperti merasa tertekan, takut, malu, sedih, dendam, tidak nyaman, dan merasa terancam. Hingga paling parah terdapat kasus bunuh diri. Peranan pemerintah dalam mengatasi kasus cyberbullying, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Yang kedua, pendekatan kultural, etika dalam menggunakan internet. Yang ketiga, pendekatan teknologi, aplikasi parental control. Yang keempat, pendekatan pendidikan moral dan ilmiah. Masuk pada bab 4, analisis peran UNICEF dalam mengatasi kasus cyberbullying Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Bab ini menjelaskan bagaimana peran UNICEF untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan cyberbullying. Pembahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan konsep peranan intergovernmental organization yang ditemukan oleh PAA baru. Analisis konsep PAA baru. Yang pertama, menciptakan public awareness. Di Indonesia sendiri, peran UNICEF yaitu dengan adanya The Kindness Conference Indonesia, Kindness Leaders Conference ASEAN, workshop di beberapa sekolah dan komunitas di Indonesia. Yang kedua, membantu pemerintah memperkuat peraturan. Terdapat dukungan yang diberikan oleh UNICEF terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal. Terdapat kerjasama program Roots bersama komunitas pengabdi masyarakat dan organisasi Bully ID. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Terdapat pelatihan guru, pelatihan terhadap anak-anak usia sekolah, dan pelatihan fasilitator dari komunitas dan organisasi. Yang kelima, membantu kerjasama skala nasional, regional, atau internasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak memiliki kerjasama internasional, namun kerjasama dalam skala nasional dilakukan dengan LSM atau Komunitas Indonesia, berbagi informasi dalam skala regional atau ASEAN. Masuk kepada bab 5, penutup. Kasus cyberbullying Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Pada tahun 2021, kembali terjadi kenaikan kasus cyberbullying dikarenakan peningkatan penggunaan internet yang sangat besar dikarenakan adanya COVID-19. Dalam mengatasi kasus tersebut, pemerintah melakukan beberapa tindakan terkait kasus ini, baik melalui undang-undang maupun tindakan yang dilakukan melalui pendekatan sekolah sampai budaya. Namun tindakan ini dinilai tidak efektif karena tidak adanya spesifikasi terhadap undang cyberbullying, dan kecenderungan masyarakat menganggap kasus perundungan khususnya di dunia maya bukan hal yang sepele dan dianggap tidak serius. Kemudian UNICEF dalam mengatasi ini bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, LSM ataupun komunitas untuk mengatasi kasus cyberbullying di Indonesia. UNICEF sebagai NGO memiliki peran seperti menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu masalahan atau menciptakan public awareness dengan memprakarsai seminar atau workshop dan konferensi lainnya. Dalam ini, pemerintah Indonesia mengadakan workshop dan konferensi, salah satunya Komisi Kebaikan Indonesia. Kemudian, kedua, membantu pemerintah membuat peraturan terkait kasus cyberbullying serta memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, UNICEF dan beberapa LSM dan komunitas yang ada, Indonesia melakukan kolaborasi terkait permasalahan cyberbullying seperti kerjasama dengan beberapa yayasan untuk mengembangkan program Roots. Kemudian terdapat pelatihan kepada anak, guru, orang tua, dan fasilitator dari LSM atau komunitas. Kemudian terdapat kerjasama dengan pemerintah dan beberapa yayasan dan kemudian komunitas organisasi yang ada dalam upaya mencegah kasus cyberbullying. Sedangkan regional terdapat pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai tindakan terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak. Kemudian masuk kepada poin saran, melihat kasus cyberbullying memang masih ada keambiguan masyarakat terhadap kasus cyberbullying dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat, sehingga diperlukan peran penting dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kasus cyberbullying ini. Pemerintah disarankan untuk membuat undang-undang yang lebih spesifik terkait kasus cyberbullying, seperti jenis-jenis cyberbullying apa saja yang dikenai sanksi, pidana maupun perdata. Lalu diharapkan adanya partisipasi semua pihak, baik dari pihak pemerintah, pihak kepentingan, maupun masyarakat, baik yang peran sebagai orang tua, guru, maupun kelompok komunitas sekolah, dan lainnya untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi kasus cyberbullying ini. Dikarenakan kasus cyberbullying ini tidak dapat diatasi jika salah satu pihak lain tidak menganggap serius atau tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.